Mungkin film kali ini terinspirasi dari kasus yang beberapa minggu ini sangat viral, yaitu kasus dari P. Diddy atau yang biasa dikenal dengan Puff Daddy, di mana kasusnya melibatkan serangkaian kejahatan asusila. Nah, langsung saja kita ke inti film kali ini. Film akan berfokus kepada seorang wanita bernama Frida yang terlihat sedang melakukan sebuah ritual pembersihan perut. Nah, selagi mengisi waktu kekosongannya itu, dia pun melihat-lihat beberapa akun sosial media, sampai dia melihat sebuah berita tentang seorang miliarder kaya raya, pendiri sebuah perusahaan teknologi raksasa bernama Slater King. Diketahui kalau beberapa tahun yang lalu, orang ini melakukan suatu tindak kriminal, kekerasan, dan juga mengonsumsi obat-obatan terlarang. Saat ini dia dalam masa terapi untuk mengatasi masalah psikis yang sedang dia hadapi itu. Penasaran dengan apa yang terjadi, Frida pun mencari tahu lebih dalam mengenai seseorang bernama Slater King ini. Dalam sebuah wawancara, dia menjelaskan kalau untuk saat ini dia menghabiskan waktu selama setahun berada di pulau pribadi miliknya bersama beberapa temannya. Selama berada di tempat itu, dia tidak sekalipun menyentuh yang namanya smartphone dan juga mengakses jaringan internet. Tempat itu sangat dikhususkan untuk dirinya yang sedang dalam fase pemulihan ini. Untuk saat ini, dia sangat menghindari segala bentuk pemberitaan media tentang dirinya dan masa lalunya itu. Namun yang pasti saat ini, dia sudah berubah dan menjadi seseorang yang lebih baik. Hey dude, you got my lighter? Frida yang lagi fokus-fokusnya melihat wawancara itu pun dikagetkan oleh ketukan pintu yang berasal dari temannya yang bernama Jess. Temannya menanyakan apakah dia memakai korek api miliknya dan juga bertanya apakah uang sewa apartemen untuk bulan ini sudah ada. Dikarenakan dari kemarin ibu kos sudah selalu menanyakan apakah uang sewa mereka sudah ada. Mereka berdua ini sama-sama bekerja sebagai pelayan koktail atau seseorang yang menuangkan minuman untuk para tamu di acara-acara besar seperti acara gala dan acara-acara formal lainnya. Dan di malam ini, mereka ternyata melayani sebuah acara yang disponsori oleh Yayasan King, yaitu yayasan milik Slater King. Disitulah untuk pertama kali Frida tertarik dan kagum dengan Slater King, sampai-sampai dia tidak fokus dengan pekerjaannya. Selama acara berlangsung, Frida hanya bisa memperhatikan dari balik pintu sosok Slater dan para orang-orang terkenal lainnya di acara tersebut. Tidak tahan dengan kondisi itu, dari balik tasnya dia mengeluarkan 2 buah gaun yang sengaja dia seludupkan di malam ini, supaya dia dan juga Jess bisa ikut dalam acara tersebut layaknya tamu undangan. Frida merasa kalau inilah waktunya mereka menuju kesuksesan dengan cara membuat para orang kaya ini tertarik ke mereka. Mulailah mereka menyusup masuk ke acara tersebut layaknya tamu undangan. Salah satu rekan kerja mereka melihat mereka di acara tersebut, tetapi mereka bersikap bodoh amat, yang penting mereka bisa berpesta dengan para orang-orang kaya ini. Sampai di mana Frida terkesima dengan sebuah patung pahatan kepala kelinci yang bernilai sekitar $1 juta. Ketika mencoba mendekati patung itu, Frida malah terjatuh dan menjadi perhatian orang-orang yang ada di acara itu. Sampai di mana ada tangan yang membantunya untuk berdiri, yang lain dan tidak bukan adalah Slater King, pria yang sedari awal dia ingin pikat. Di momen itulah mereka pun berkenalan. Oh, thank you. You're welcome. Slater juga mengenalkan dia ke terapisnya yaitu Dr. Rich. Untuk membuat suasana lebih cair dan juga tidak canggung, Frida pun melontarkan sebuah candaan ke Dr. Rich. Dia berkata, jika dalam bahaya, berkediplah 2 kali. Sementara di tempat lain, Jess merekam momen sekali seumur hidup itu, di mana sahabatnya Frida bersinggungan dengan miliarder kaya raya. Tidak sampai di situ saja, Slater King pun mengajak Frida dan juga Jess untuk ikut berpesta dengannya. Kemudian dia mengenalkan mereka ke sahabat dekatnya Slater, yaitu Cody yang seorang koki masak, atau bisa kita bilang chef. Kemudian ada Vic, seorang fotografer dan juga orang kepercayaan Slater. Kemudian ada Heather dan juga Camilla. Lalu ada Stan, bodyguard pribadinya, seorang DJ bernama Tom dan seorang pria muda bernama Slade. Dan yang terakhir ada Sarah, pacar dari Cody, yang sebenarnya terlihat lebih tertarik dengan Slater King ketimbang pacarnya sendiri. Please don't call me babe.
Di malam itu kedekatan antara Frida dan Slater pun terjalin. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan beberapa orang yang tadi dikenalkan ke Frida terlihat langsung akrab dengan mereka, yaitu Frida dan juga Jess. Di tengah asiknya pembicaraan mereka, tiba-tiba saja manajer Slater pun datang dan berkata kalau sudah saatnya mereka pergi kembali ke pulau. Ya mau tidak mau Slater pun mengucapkan perpisahan ke Frida. Dan malam ini dia sangat menikmati momen kedekatan mereka. Thank you, Stan. It's nice to meet you, Frida. Another chapter for the memoir, my dear. Di tengah percakapan Frida dengan Jess, Slater kembali dan mengajak mereka. Apakah mereka mau ikut dengan dia ke pulau pribadi miliknya? Ya tentu saja, mereka yang sedari awal ingin merasakan bagaimana enaknya kehidupan para miliarder kaya ini pun menerima ajakan tersebut. Ya meskipun baru kenal sehari dengan orang-orang ini. Ketika sampai di pulau tersebut, Frida langsung terpana dengan bangunan mewah di pulau itu. Begitu juga dengan suguhan minuman mahal ketika mereka datang. Tapi ada satu syarat ketika mereka berada di pulau ini. Manajer meminta supaya semua HP mereka dikumpulkan menjadi satu. Sebenarnya Jess agak merasa terganggu dengan hal ini. Karena di masa sekarang ini manusia sangat sulit lepas dari yang namanya smartphone. Dan nantinya alat ini bisa dijadikan alat yang paling penting jika suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan di pulau ini. Namun dikarenakan semua orang mengumpulkan HP mereka, Jess pun tidak ada pilihan lain selain ikut mengumpulkan handphone miliknya. Making memories! Making memories! Setelahnya, Slater pun membawa Frida ke sebuah kamar yang bisa dia tinggalin selama berada di pulau ini. Slater berkata kalau dia bisa bebas berbuat apa saja di pulau ini dan bersenang-senang. Tidak perlu khawatir soal pakaian ataupun makanan. Mereka bisa menyiapkan apa saja yang dia butuhkan. Sekarang lebih baik dia bersiap-siap karena setelah ini mereka akan bersantai di kolam renang. Benar saja, pakaian dan apa yang dibutuhkan Frida sudah disiapkan dengan ukuran yang pas dengan tubuhnya. Akan tetapi ketika Frida bersiap, tiba-tiba saja dari belakang dia dikejutkan dengan seorang ibu tua yang ditugaskan untuk membersihkan kamar para tamu. Tapi ada yang aneh dengan ibu ini. Dia mengatakan kalimat yang aneh, kelinci merah. Dia memanggil Frida dengan sebutan kelinci merah. Entah apa maksud dari perkataan ibu itu. Lalu ibu itu pergi dengan meninggalkan kesan aneh di diri Frida dan juga banyak pertanyaan. Sementara itu Jess juga merasa aneh dengan tempat ini. Bagaimana mereka bisa tahu ukuran baju yang pas dengan tubuh mereka ini? Ditambah lagi, orang-orang yang bekerja di pulau ini memperlihatkan senyum dan juga gestur tubuh yang terbilang aneh. Setelah bertemu dengan para wanita lainnya, mereka semua pun bersenang-senang di sekitar kolam renang. Tom dan Camilla melihat awan yang berbentuk seperti roti jahe. Sementara itu Frida masih saja terpukau dengan karisma yang dikeluarkan di tubuh Slater. Di saat yang bersamaan Sarah melemparkan sebuah kelapa untuk Slater. Mereka semua melihat kalau Sarah bisa memanjat pohon kelapa. Ternyata dia ini dulunya adalah salah satu peserta di sebuah acara yang bertemakan bertahan hidup yang berjudul Hot Survivor Babe selama 8 musim. Ya mulai terlihat nih kalau ada sedikit persaingan antara Frida dengan Sarah untuk mendapatkan perhatian dari Slater. Meskipun Sarah ini sudah mempunyai pasangan. Di siang itu Slater pun membawa Frida untuk keliling pulau. Dia menjelaskan kalau sebenarnya mereka masih mengkonsumsi obat-obatan. Akan tetapi obat kali ini berbeda. Bisa dibilang kalau obat yang mereka konsumsi sekarang ini adalah obat herbal yang dosisnya sudah diukur oleh terapis. Slater bercerita kalau selama ini dia diterapi untuk mengatasi trauma terpendam yang pernah dia alami. Dr. Rich berhasil membuat seluruh traumanya hilang. Slater juga memperingatkan ke Frida kalau dia harus berhati-hati dengan hama di pulau ini, yaitu ular sanca kuning yang sering berkeliaran di sekitar pulau ini. Di tengah percakapan mereka, manajer Slater datang dengan membawa banyak kantong hadiah. Dia juga menjelaskan kalau generator di pulau ini sedang rusak, sehingga untuk beberapa hari ke depan mungkin penerangan mereka hanya menggunakan lilin. Dan satu lagi kursi merah yang dipesan Slater sudah datang. Malam pun tiba, sama seperti sebelumnya, pakaian mereka sudah disiapkan. Lalu untuk menu makan malam kali ini sudah disiapkan dengan sempurna oleh Cody. Tidak hanya itu, di acara makan malam ini Slater tidak lupa mengucapkan selamat ke Camilla karena sudah mencapai target penjualan aplikasi.
dan dia pun sudah resmi bergabung dengan perusahaan teknologi milik Slater. Melihat kalau Slater tidak memakan daging merah, Frida pun ikut untuk tidak memakan daging merah yang sudah disediakan itu, ya supaya mencari perhatian Slater maksudnya. Hal itu membuat gaun yang dia pakai kotor, terkena lemak dari daging tersebut. Ya, sama seperti acara makan malam pada umumnya, mereka lebih banyak membahas latar belakang masing-masing dari mereka untuk mengenal satu sama lain. Contohnya Sarah yang acaranya harus bungkus setelah 22 tahun. Ya, sehingga 2 tahun waktunya berlatih untuk tetap bertahan di acara itu pun sia-sia. Kemudian, di saat yang sama juga Vic bertanya ke Frida, apa sih kesibukannya sebelum berada di pulau ini? Ia merasa kalau pekerjaannya sebagai penuang minuman tidak begitu keren dibandingkan orang-orang yang ada di sini. Frida pun berkata kalau untuk saat ini dia masih memikirkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Di saat yang sama, Frida memperhatikan kalau jari kelingking Vic ini hanya tinggal setengah dan untuk membuat malam ini semakin menarik, Vic mengeluarkan obat herbal yang tadi siang Slater katakan sebagai makanan penutup untuk mereka. Orang yang pertama kali mencoba obat ini adalah Frida. Ya, sekalian mencari perhatian ke Slater King. Hanya dengan 3 tetes obat itu, Frida dan semua orang yang ada di sana pun sudah nge-fly dan berada di fantasi mereka masing-masing. Anehnya, Anehnya ketika mereka selesai berpesta, Frida menyadari sesuatu yang aneh. Noda yang sebelumnya ada di gaunnya hilang begitu saja. Dia pun berpikir apakah ini adalah dampak dari obat-obatan yang dia konsumsi, yang memvisualkan pandangannya seolah-olah noda itu hilang. Whoa, Cody, I mean, this is sick. Very special knife. Pagi pun tiba sama seperti di hari sebelumnya. Kegiatan mereka hanya bersantai dan menikmati minuman yang selalu disediakan oleh para pelayan. Tampaknya Frida masih terganggu dengan kegiatan para pelayan di tempat itu. Contohnya ibu tua yang sebelumnya mengagetkan dia ketika pertama kali datang di pulau ini. Sementara di tempat lain, Heather dan Vic menghabiskan siang mereka bermain catur dan di saat yang sama dia memperhatikan kelingking Vic yang tinggal setengah itu. Bertanyalah dia ke Vic apa yang terjadi dengan kelingkingnya. Akan tetapi, Vic terlihat mengalihkan pembicaraan seperti dia ini sangat merahasiakan apa yang terjadi dengan kelingkingnya itu. Di malam harinya, hidangan kembali dipersiapkan oleh Cody. Dan setelah hidangan makan malam itu, mereka kembali lagi mengkonsumsi obat yang sama seperti malam sebelumnya. Mereka semua bertindak layaknya orang yang ada dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Kegiatan mereka setiap hari di pulau ini hanya bersenang-senang, meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan yang membuat mereka layaknya seperti orang aneh. Do you have my lighter? We're having a great time. Di suatu malam, Slater yang lagi ngobrol dengan Frida bertanya tentang luka yang ada di dekat matanya. Tapi Frida berkata kalau dia lupa bagaimana dia mendapatkan luka itu. Singkat cerita, di pagi harinya, Frida memperhatikan sesuatu yang aneh. Kukunya penuh dengan tanah, seperti dia habis mengorek-ngorek tanah. Tetapi dia tidak ingat bagaimana bisa tanah ini ada di sela-sela kukunya. Di hari itu, Frida sebenarnya berniat untuk mengembalikan vape milik Slater yang terbawa olehnya. Tapi ternyata pagi itu, Slater tidak berada di kamarnya. Dia sedang berada dalam sesi terapi dengan terapisnya yaitu Dr. Rich. Sekembalinya Slater ke ruangannya, Dr. Rich terlihat aneh. Dia malah tidak mengenali pernah bertemu dengan Frida. Seperti dia lupa kalau sebelumnya pernah bertemu dengan Frida di acara pesta. Lalu sebelum dia pergi dari pulau itu, manajer Slater pun memberikan bingkisan hadiah untuk Dr. Rich. Sebuah goodie bag merah yang sebelumnya dia bawa. Sementara itu di luar, Cody kesal dikarenakan pisau spesial miliknya hilang. Begitu juga dengan Jess, yang korek api miliknya selalu berpindah-pindah tangan, sehingga dia pun menamai korek apinya dengan namanya. Sementara itu, Sarah masih saja selalu mengawasi kedekatan antara Slater dengan Frida, yang membuat dia semakin terganggu dengan kedekatan mereka. Di tengah percakapan mereka, Frida berkata kalau dia merasa sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Karena menurutnya begitulah kehidupan, ketika mereka merasa semua baik-baik saja, dari situlah awal hal buruk akan terjadi. Sementara itu sudah mulai ada gelagat aneh di diri Jess. Ditambah lagi ketika berada di hutan, dia kembali melihat wanita tua yang mengumpulkan ular sanca kuning. Di malam harinya mereka kembali berpesta sama seperti malam-malam sebelumnya. Bahkan mereka sendiri lupa sudah berapa lama mereka berada di pulau ini.
Dan sialnya di hari itu, entah dari mana datangnya, ada seekor ular sanca yang menggigit tangan Jess. Dengan penuh emosi, Slater pun memukuli ular itu sampai mati. Untungnya bisa dari ular tersebut tidak menyebabkan kematian. Dari sinilah mulai Jess merasakan kalau ada yang aneh dengan dirinya dan tempat ini. Tetapi Frida berkata kalau dia ini seperti orang parno akibat gigitan ular tadi. Tempat ini adalah apa yang mereka inginkan selama ini. Makanan yang enak, tempat tidur yang enak, baju-baju yang bagus sudah disiapkan untuk mereka, bahkan champagne yang berlimpah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Berhentilah untuk bersikap parnoan seperti ini dan nikmatilah hidupmu di pulau ini, kata Frida. Di pagi harinya, Frida menemukan kantong kado merah terletak di jalanan, sehingga dia pun berniat mengantarkan kantong merah itu ke manajer Slater. Awalnya ada rasa penasaran di dirinya, dia ingin mengintip apa sih yang ada di tas merah itu. Tapi lagi-lagi dia dikagetkan dengan wanita tua yang berada di ruangan lain. Kemudian wanita itu memberikan minuman berwarna hijau. Yang ternyata ketika diminum, ramuan itu adalah bisa ular yang dia kumpulkan selama ini. Setelah meminum bisa ular itu, Frida merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Terlihat kalau wajahnya seperti orang yang terbangun dari tidur yang sangat lama. Why are we running? Ekspresi wajah Frida ini pun menjadi perhatian Sarah, seperti dia tahu kalau ada yang aneh dengan Frida. Setelah sarapan mereka semua punya kegiatan sendiri. Para wanita bermasker di pinggir kolam, sementara para lelaki pergi untuk memancing. Ketika Heather ingin menyalakan rokoknya, barulah Frida tersadar kalau sahabatnya Jess tidak kelihatan dari pagi. Frida pun bertanya ke mereka di mana Jess. Tetapi anehnya mereka malah bingung dan bertanya, Jess itu siapa? Selama ini kan hanya ada mereka berempat wanita di pulau ini. Mendengar itu Frida pun berlari menuju kamar Jess untuk memeriksa keadaan sahabatnya itu. Di tengah jalan dia bertemu dengan manajer yang juga nggak tahu siapa Jess yang dimaksudkan. Bahkan anehnya si manajer berkata, kalau kamar di sebelah kamarnya itu adalah gudang tempat penyimpanan barang-barang. Benar saja ketika dia memeriksa kamar tersebut, ruangan itu sudah penuh dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Frida berusaha mencerna sebenarnya apa sih yang terjadi. Keadaan semakin aneh ketika pisau milik Cody yang sebelumnya dia cari terjatuh dari balik kaca kamarnya. Lalu terdengar ketukan pintu yang berasal dari Marcia. Dia membawa korek api yang ada nama Jess. Artinya memang selama ini Jess ada bersama dengan mereka. Dan kini hilang begitu saja tanpa jejak di pulau ini. Frida berkata ke Marcia kalau seperti ada ingatan yang hilang di otak mereka. Sebelum menghilang, Jess sempat berkata kalau ada yang tidak beres dengan pulau ini. Bahkan mereka tidak tahu hari ini hari apa dan sudah berapa lama mereka berada di pulau aneh ini. Yang semakin menambah banyak pertanyaan dan misteri di kepala Frida tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka ini. Frida juga menunjukkan setiap dia terbangun ada bekas tanah di kukunya yang entah dari mana datangnya. Begitu juga dengan Sarah yang menunjukkan bekas luka memar di lengan kirinya. Ada yang bilang kalau luka ini dia dapatkan ketika jatuh dari pohon kelapa. Hal yang tidak mungkin terjadi, apalagi dia ini kan mantan finalis acara TV Bertahan Hidup. Ini semua semakin aneh. Bagaimana proses sebelumnya mereka kok bisa ikut bersama para lelaki yang tidak mereka kenal ini? Lalu mereka pun tersadar kalau mereka para wanita ini sudah dimanfaatkan oleh para lelaki. Sekarang mereka harus segera keluar dari pulau ini dan dari para pria yang mengerikan itu. Akan tetapi masalahnya sekarang ini mereka tidak punya alat komunikasi untuk menelepon polisi. Karena kan handphone mereka semua dikumpulkan di suatu tempat. Sehingga mereka berdua pun nekat menyusup masuk ke ruangan Slater. Dan dari situlah mereka menemukan sebuah fakta baru. Yaitu seluruh isi dalam tas kado tersebut adalah parfum yang selama ini mereka pakai. Lalu Sarah pun bertanya bagaimana Frida bisa mengingat temannya Jess sementara dia dan yang lainnya tidak mengingat apapun tentang Jess. Frida pun teringat kalau sebelumnya dia meminum bisa ular. Mungkin bisa itulah yang bisa menetralkan pengaruh dari obat yang mereka konsumsi sebelumnya. Sama seperti di malam ketika Jess digigit ular, dia sadar kalau ada yang aneh dengan pulau ini. Lalu mereka pun mencampurkan bisa ular itu ke minuman keras dan memberikan ke Camilla dan juga Heather supaya mereka ikut tersadar. Ketika situasi mulai aman, Frida mencoba menyelinap ke ruang Slater untuk mengambil handphone mereka supaya bisa menelepon polisi.
Sementara itu di luar, Sarah berjaga-jaga jika Slater dan para pria lainnya kembali dari memancing. Sepertinya pengaruh dari bisa ular mulai berpengaruh ke tubuh Sarah. Terlihat dari darah yang menetes di hidungnya. Melihat kalau para pria sudah pulang dari kegiatan memancing mereka, Sarah pun memberikan kode ke Frida. Kalau Slater sudah datang dengan cara berteriak seolah-olah dia sangat bersemangat. Sementara itu Frida masih berusaha membuka kunci lemari untuk mencari handphone mereka. Ketika lemari terbuka, begitu terkejutnya dia ketika menemukan banyak foto orang-orang yang sebelumnya pernah datang ke pulau ini. Dengan tergesa-gesa dia pun memasukkan semua foto yang tercecer di lantai itu karena sudah pasti Slater mencari keberadaan dia. Mau tidak mau dengan situasi sekarang ini, Frida pun bersembunyi di bawah meja supaya Slater tidak mengetahui kalau lemarinya sudah dibobol. Selama berada di ruangan itu, efek dari bisa ular pun juga mulai bereaksi di tubuhnya. Pelan-pelan alam bawah sadarnya mulai mengingat apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Ternyata selama mereka dalam pengaruh obat-obatan, mereka dijadikan objek pemuas nafsu bejat Slater dan juga ketiga temannya. Dikarenakan Jess sudah terkontaminasi bisa ular, Slater yang tahu kalau si Jess ini sudah sadar dan sudah tidak terpengaruh obat-obatan, Slater pun menghabisi nyawa Jess. Ketika situasi aman, Frida pun bergegas pergi dari ruangan itu untuk menceritakan ke Sarah apa yang dia lihat dari balik lemari dan ingatannya sudah kembali. Di pinggir kolam, Frida yang panik pelan-pelan membisikkan kalau dia ingat apa yang terjadi dengan temannya Jess. Sekarang mereka tinggal menunggu bius ular bereaksi ke Camilla dan juga Heather. Missed you. Miss you too. Di malam harinya pandangan Frida terfokus ke Cody yang berusaha membuka tutup botol wine. Gerakan tubuhnya yang membuka botol itu membuat alam bawah sadar ingatannya kembali mengingat apa yang terjadi setiap malam kepada mereka para wanita-wanita ini. Sewaktu dalam pengaruh obat-obatan, Slater menjelaskan ke terapisnya kalau mereka para wanita ini tidak akan mengingat apapun yang terjadi dengan mereka. Semakin parah perlakuan yang mereka dapatkan, semakin mereka lupa dengan apa yang terjadi. Trauma yang mereka alami akan hilang begitu saja. Melihat kalau Frida dan Sarah sepertinya sudah mulai berbeda dari dua wanita yang lain, Slater pun mulai curiga kalau mereka berdua ini sudah mulai tersadar dari pengaruh obatan itu, sehingga Sarah pun bersikap seolah-olah mereka ini masih dalam keadaan pengaruh obat. Dia berinisiatif untuk menari-nari di atas meja untuk menghilangkan rasa curiga Slater. Sama seperti malam-malam sebelumnya, mereka kembali berpesta, menari, dan juga minum minuman keras. Sebenarnya Slater sudah mulai agak sadar kok wanginya Frida ini berbeda dari ketiga wanita yang lain. Namun, kecurigaannya harus terhenti ketika terdengar suara teriakan yang ternyata Camilla dan juga Heather mulai sadar dan ingat tentang apa yang telah dilakukan oleh para pria-pria bejat ini. Tom adalah korban pertama dari kemarahan Camilla. Dengan penuh emosi dan kemarahan dia menusuk leher Tom. Begitu juga dengan Heather yang mulai mengejar Vic untuk melampiaskan kemarahannya yang dijadikan objek bejat nafsunya. Vic dihantam dengan papan catur yang terbuat dari batu. Tetapi sialnya bodyguard pribadi Slater menembak dia tepat di kepalanya sehingga menghilangkan nyawanya. Melihat situasi semakin tidak kondusif, Frida pun berniat untuk lari dari pulau ini dengan harapan dia bisa keluar dari pulau terkutuk ini. Akan tetapi aksi kabur-kaburnya itu harus terhenti ketika bodyguard pribadi Slater menemukan dirinya di dalam hutan. Di saat si bodyguard ingin mengeksekusi dirinya, dari belakang Sarah muncul dan melayangkan sebongkah batu besar ke kepala si bodyguard. Sementara itu di tempat lain, Slater berhasil menyekap Camilla dan menghabisi nyawanya. Disitulah terbongkar kalau sebenarnya parfum yang selama ini mereka pakai yang membuat mereka lupa tentang apa yang terjadi di pulau ini. Itulah kenapa Slater sebelumnya bertanya ke Frida kenapa wangi tubuhnya berbeda. Ketika Frida kembali ke rumah itu dia tersandung dan inilah alasan kenapa dia dipanggil Red Rabbit atau kelinci merah. Dia menemukan foto dirinya yang ternyata sebelumnya dia pernah berada di pulau ini. Lalu tiba-tiba dari belakang si manajer pun muncul dan ingin menyerang Frida.
Akan tetapi, Frida yang sudah sangat emosi dengan mudahnya dia melumpuhkan si manajer menggunakan pisau yang ada di balik kacanya. Begitu juga dengan Sarah yang menghabisi nyawa Cody ketika mencari dirinya di hutan. Sementara Lucas sampai saat ini masih belum tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan para wanita. Karena sebenarnya dia juga menggunakan parfum yang diberikan Slater sehingga dia juga ikut lupa dengan apa yang terjadi di pulau ini. Dia lupa kalau dia adalah bagian dari para pria-pria bejat ini. Kembali ke Frida, dia menunjukkan foto dirinya yang sebelumnya pernah berada di pulau ini. Ternyata kelinci merah itu adalah sebuah gambar yang ada di kukunya. Sekaranglah waktunya mereka untuk membalaskan dendam atas perlakuan bejat Slater. Terjadilah perkelahian antara Frida dan Slater. Sementara Sarah berjaga-jaga di luar bersiap menembak jika Slater kabur dari tempat itu. Di momen itulah Frida teringat tentang bagaimana dia bisa mendapatkan luka di sebelah matanya. Itulah kenapa baju yang disiapkan sebelumnya bisa pas dengan ukuran tubuhnya, karena sebelumnya dia sudah pernah berada di pulau ini. Setelah mengikat Frida, Slater pun menjelaskan kalau mereka ini adalah bahan eksperimen untuk penelitian yang sedang dikembangkan oleh perusahaannya. Parfum yang selama ini dia pakai adalah obat yang bisa menghapuskan rasa trauma di dalam hidup mereka. Ini adalah sebuah terobosan baru. Bagaimana jika manusia tidak punya rasa trauma di dalam hidupnya? Bukankah kehidupan manusia lebih baik jika mereka bisa melupakan tragedi mengerikan dalam hidup mereka? Hanya satu semprotan kecil saja, mereka bisa mengubur semua rasa trauma mereka jauh di dalam alam bawah sadar mereka. Sementara Slater fokus bercerita, Frida berusaha untuk melepaskan ikatannya menggunakan pecahan kaca. Lalu Slater pun meninggalkan dia untuk mengejar Sarah. Ketika dia kembali dengan membawa Sarah bersamanya, Slater berencana untuk menghabisi nyawa Sarah. Akan tetapi, ketika Slater menghirup uap dari vape yang biasa dia hisap, tiba-tiba saja dia lupa dengan apa yang terjadi dan kenapa banyak orang yang sudah tidak bernyawa di ruangan ini. Ternyata Frida sudah menukar cairan liquid dengan cairan parfum yang membuat dia lupa. Seluruh tempat itu pun terbakar. Untungnya dia dan juga Sarah berhasil keluar dari tempat mengerikan itu. Namun, Frida masih tetap menyelamatkan Slater. Dan kalian tahu apa? Frida memanfaatkan situasi Slater yang lupa dengan apa yang terjadi akibat parfum dan benturan di kepalanya. Sehingga kini dia menikahi Slater. Dan seluruh perusahaan raksasa teknologi milik Slater kini jatuh ke tangannya. Apakah mungkin Frida juga melanjutkan apa yang dilakukan Slater sebelumnya? Itu dia tadi film Blink Twice yang mungkin saja terinspirasi dari kasus PDD. Sampai ketemu di film selanjutnya.